Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mempersatukan keluarga demi keluarga untuk datang berdoa dan memuji Tuhan. Ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau memberikan hikmat pada kami, supaya kami dapat mengerti yang menjadi maksud-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini tentang seorang wanita istimewa di dalam Alkitab yang bernama Lydia. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu hari Roh Kudus memimpin Paulus ke Filipi. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang istimewa yang dipanggil dengan nama Lydia. Lydia berasal dari kota bernama Tiatira, provinsi Lydia di Asia Kecil alias Turki modern. Mungkin karena asalnya inilah ia dipanggil Lydia. Provinsi ini adalah tempat paling subur dan kaya di Asia Kecil, sehingga sangat mendukung untuk menjalankan bisnis. Sebagai kota perdagangan di masa tersebut, Tiatira juga memiliki pluralisme seperti Indonesia. Berbagai suku bangsa berkumpul di sana untuk berdagang. Mengapa Lydia pindah ke Filipi? Salah satu alasannya adalah karena Filipi memiliki pandangan yang lebih luas tentang hak-hak wanita, terutama untuk wanita karir, daripada di Asia Kecil. Filipi sebagai ibu kota Makedonia, salah satu daerah di Eropa, memiliki pandangan yang lebih terbuka tentang wanita karir. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Lydia. Di kota itu, Lydia terkenal sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Saat itu, kain ungu adalah kain yang berkualitas dan mahal. Biasanya kain ungu dipakai oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Lydia berhasil menjalankan usahanya sehingga banyak orang yang mengenalnya. Lalu apa yang istimewa dari seorang Lydia ini? Yang pertama, Lydia adalah seorang yang suka berdoa. Ketika bertemu dengan Paulus, Lydia sedang berdoa di sebuah tempat ibadah Yahudi bersama dengan teman-teman perempuannya. Bisa jadi Lydia adalah penganut Yudaisme, yaitu agama Yahudi yang merangkum seluruh tradisi, peradaban, kebudayaan, dan hukum Yahudi. Waktu dia mendengarkan Paulus, Tuhan membuka hatinya sehingga ia menjadi percaya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Hati Lydia terbuka ketika mendengar Injil, dan ia menerimanya dengan gembira. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan yang menuntun seseorang untuk bertobat. Kemudian, Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Tidak disebutkan di situ siapa saja yang ada di rumahnya, tetapi bisa kita asumsikan itu adalah suami, anak-anak, mungkin ada saudara dan para pembantu. Fakta bahwa seisi rumah ikut dibaptis membuktikan Lydia adalah seorang istri, ibu, saudara, dan majikan yang baik. Bertahun-tahun mereka hidup bersama dan melihat sikap hidup Lydia, sehingga waktu dia berbicara membagikan berita Injil, semua mendengarkan dan menerima ajakannya untuk dibaptis. Pertobatan Lydia, seorang penganut Yudaisme yang kuat, membuktikan bahwa orang yang beragama butuh diselamatkan. Tanpa Yesus, orang-orang yang saleh pun bisa tersesat. Hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Menjadi saleh saja tidak cukup. Seseorang membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua adalah Lydia adalah seorang yang beribadah. Lydia, pedagang yang sukses, tetapi dia tahu ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Ibadah dan doanya memberi dia kesempatan untuk mendengar Injil dan diselamatkan. Lydia menunjukkan kesetiaannya dengan segera mentaati Injil melalui iman dan dibaptis. Sebagai seorang yang beribadah dengan hukum-hukum yang kuat, Lydia tentu menunjukkan ketaatannya kepada Allah dalam seluruh aspek hidupnya, termasuk di dalam berbisnis. Dalam berdagang kain ungu, Lydia tentu banyak berinteraksi dengan para pejabat negeri, para bangsawan, dan keluarga kerajaan. Saya percaya zaman itu sudah ada praktek suap, penggelapan, pajak, dan lain-lain. Tentu partner bisnisnya, klien, suppliernya melihat prinsip hidup Lydia dari caranya berbisnis. Maka mereka menjadi percaya dan merasa nyaman berdagang dengan Lydia. Seperti Lydia, kita juga dipanggil untuk memuliakan Tuhan di tempat kerja. Penyembahan bukan sekedar acara ibadah seminggu sekali, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita setiap hari, di setiap aspek kehidupan. Disitulah kita punya kesempatan untuk memuliakan Dia. Tempat kerja hanyalah salah satu aspek saja di mana kita dapat mengubah iman menjadi tindakan. Memuliakan Tuhan di tempat kerja bukanlah berdoa sebelum bekerja, mengadakan persekutuan di kantor, menyetel lagu rohani di ruang kerja, dan lain-lain. Itu semua tidak salah, tetapi bukan ini maksudnya. Memuliakan Tuhan dapat dilakukan melebihi ritual rohani, yaitu praktek langsung dalam pola dan cara kerja sehari-hari. Roma 14 ayat 17 berkata, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Makanan dan minuman di sini dapat diartikan keuntungan materi yang dikejar oleh kebanyakan orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah dibebani dengan pekerjaan yang menumpuk, target, masalah-masalah di tempat kerja, maka dapat melepaskan penat dan mencari ketenangan
dengan pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Jika seperti ini, kita bisa terjebak di dalam kekristenan yang dangkal. Apalagi kalau ibadah hanya dilakukan sebagai ritual agama, merasa cukup 2 jam sebagai penguat untuk 6 hari ke depan. Kita tidak akan punya kekuatan yang cukup, iman yang dewasa untuk menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Ibadah kita lakukan di dalam keseharian, termasuk pada saat kita bekerja. Dalam prinsip firman Tuhan, itu ibarat papan selancar yang Tuhan berikan pada kita. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah papan itu mau kita panggul di pundak, menjadi beban yang memberatkan, atau papan itu kita pakai untuk berselancar dalam setiap musim kehidupan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya dalam perjalanan iman kita diberi kuasa atau fasilitas supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang pertama, fasilitas kuasa penebusan. Yang kedua, diberi penolong yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, diberi Injil kebenaran yang menjadi tolak ukur atau values dalam hidup kita. Yang keempat, kita diberi arena penggarapan yaitu dunia kerja, tempat kita diasah dan dipersiapkan untuk berkarya. Kita perlu terus berlatih menggunakan fasilitas papan selancar itu, yaitu kuasa penebusan, kebenaran firman, dan kuasa Roh Kudus. Agar itu terus diaktifkan secara bertahap di dalam hidup kita, sampai pada suatu saat kita mahir dan dapat berdiri di atas papan selancar itu untuk menghadapi gelombang kehidupan. Tujuan kekristenan bukan menghilangkan gelombang-gelombang itu. Kesulitan kerja tetap ada, masalah-masalah tetap terjadi, tetapi kita memiliki fasilitas Tuhan untuk menghadapi semuanya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, Lydia adalah pengelola yang baik. Setelah pertobatannya, Lydia meminta Paulus dan timnya untuk menumpang di rumahnya. Tentu saja Lydia melayani dengan menyediakan makanan dan tempat menginap. Lydia juga memakai kekayaannya untuk mendukung pelayanan pengabaran Injil. Lydia melakukan semuanya itu sebagai rasa syukur dan buah dari imannya kepada Kristus. Lydia adalah contoh dari seorang pengelola yang baik. Seorang pengelola mengatur milik tuannya sesuai dengan kehendak tuannya. Ketika kita dipertemukan dengan keputusan menjadi pengelola atau pemilik, maka ada 2 roda kehidupan yang saling berseberangan yang akan kita hadapi. Ketika kita menempatkan diri menjadi pengelola, maka roda kehidupan kita akan teratur, karena Kristuslah yang menjadi Tuan. Dengan demikian diberkatilah hidup kita karena kerajaan Allah ada di dalamnya. Tetapi ketika kita mempertahankan diri sebagai pemilik, maka kerajaan Allah tidak ada di situ, sehingga terjadi kekacauan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pemilik, dan kita hamba-hambanya yang dipercaya untuk mengelola kekayaannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Kekayaan materi seharusnya tidak menjadi fokus hidup kita, karena itu hanyalah bonus yang ditambahkan oleh Tuhan.
yang menjadi tujuan kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari hidup seorang wanita bernama Lydia. Hanya beberapa ayat di dalam Alkitab tentang dirinya, tetapi cukup memberi pengertian yang dalam bagi kita semua. Terima kasih. Sekian sharing malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.